Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Facebook, dimanapun Anda berada pada saat ini. Berjumpa lagi dengan saya di sini Catur Putro dalam Small Talk for Happiness, di mana pada edisi kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang ringan saja tentang bagaimana sih cara kita memilih tabungan yang tahan terhadap inflasi. Oke, biar tidak terlalu panjang, kita langsung mulai saja ya sesi bincang-bincang ringan kita pada hari ini. Baik, di masyarakat dewasa ini kita mengenal ada beberapa jenis tabung yang sangat diminati oleh masyarakat. Yaitu yang pertama, nabung di bank, baik konvensional maupun syariah. Kemudian deposito, ini sebenarnya turun dari bank, cuman dengan syarat dan kondisinya lebih khusus. Dan yang terakhir, yang belakangan ini juga menjadi hits adalah tabungan emas. Nah, pada bincang-bincang ringan pada kita pada malam hari ini, saya ingin mengkomparasi ketiga jenis tabungan tersebut. Sebenarnya manakah sih yang pertumbuhannya, nilainya itu bisa melampaui angka inflasi pada setiap tahunnya. Oke, kita akan lihat satu-satu ya. Baik, kita akan mulai dengan membahas tentang apa sih sebenarnya inflasi itu. Seperti yang didapatkan dari data statistik Bank Indonesia, bahwa inflasi Indonesia itu rata-rata di level 5-8% per tahun, seperti yang terlihat pada grafik yang saya tampilkan ini ya. Nah, dengan inflasi 5-8 tahun itu artinya apa sih? Artinya bahwa setiap tahun harga barang dan jasa itu naik di kisaran 5-8% tersebut. Nah, kalau misalkan kita membeli sebuah pizza nih, kita ambil nilai inflasinya di 6% ya, 6% per tahun. Kalau kita membeli pizza senilai 100.000, tahun depan atau tahun berikutnya akan berubah menjadi 106.000. Begitupun juga dengan tabungan kita. Kalau tabungan kita itu mendapatkan bunga atau interest atau pertumbuhannya 1%, maka artinya tabungan kita hanya tumbuh menjadi 101.000. Apabila tabungan kita mendapatkan bunga atau pertumbuhan 15%, berarti tabungan kita tahun depan akan menjadi 115.000. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas tentang pertumbuhan tabungan di bank ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih pertumbuhan tabungan di bank itu? Kita lihat ya. Buat sahabat Facebook yang sering mencermati electronic statement di rekening banknya, tentu akan sudah paham betul bahwa tabungan di bank itu hanya memberikan bunga itu sekitar 0,1-1% per tahun. Itu pun belum termasuk biaya administrasi dan biaya-biaya tambahan lainnya. Seperti saya punya pengalaman untuk biaya notifikasi SMS aja tiap bulan itu saya bisa dipotong 10.000 sampai 20.000 per bulan, tergantung jumlah transaksi yang dinotifikasi. Dan kebijakan dari bunga bank itu sendiri ternyata bahwa persentase bunganya itu tidak flat ya, artinya tidak sama, tergantung dari jumlah saldo yang dimiliki di rekening tersebut. Kalau di sini kita lihat nih, jadi variasi bunga bank itu dari 0%, untuk biasanya kalau cuma 1 juta kita akan dapat apa-apa ya. Bahkan kita akan nombok karena harus bayar administrasi, notifikasi, dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita punya tabungan di atas 50 juta, kita baru dapat 1,05%. Dan yang paling tinggi, kalau kita punya uang saldonya 1 miliar, kita akan mendapatkan 2% per tahun. Luar biasa ya. Jadi kalau tadi di awal kita sudah bahas bahwa inflasi itu ada di rate-nya di 5,8, ini tabungan hanya di 0,1 sampai 2%. Artinya apa? Menabung uang di bank kenaikannya jauh di bawah inflasi. Yuk kita lihat, ada sebuah tabel, mungkin ini akan lebih jelas ya untuk menjelaskan bagaimana menabung di bank itu sangat sedikit pertumbuhannya dan sangat banyak potongannya. Kita lihat ya di sini. Ini misalnya kita punya dana 20 juta.
itu bunganya setahun 180.000, pajaknya 20% 36.000. Kemudian bunga netnya setelah dipotong pajak itu 144.000. Biaya administrasinya bisa mencapai 138.000. Ini berarti kalau sebulan 10.000 120. Belum kalau notifikasi ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan pengalaman saya tadi. Hasil bunga bersihnya itu setelah dikurangin administrasi hanya tinggal 6.000. Jadi dalam 1 tahun uang 20 juta kita di tabungan bank itu akan menjadi 20 juta 6.000 setelah 1 tahun. Artinya returnnya cuma 0,03% ya. Jadi menabung secara konvensional di bank itu kita nggak akan tambah kaya, tapi malah menjadi miskin. Karena apa? Returnnya cuma 0,% tapi inflasinya di atas 5%. Jadi ini sangat simple, logika yang sangat sederhana yang bisa kita dengan mudah pahami ya, sahabat Facebook semuanya ya. Sehingga kita nanti tentunya akan mereview kembali tentang tabungan konvensional ini. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana sih pertumbuhan deposito kalau kita bandingkan dengan emas atau logam mulia. Kita lihat ya. Misalkan di tahun 2007 kita punya uang 1 miliar nih. Kemudian kita tabung, kita depositokan ke bank. Yang mana bunga deposito itu rata-rata kalau sepengetahuan saya itu nggak sampai 10% ya, maksimal itu benar-benar khusus yang biasanya yang memang dananya besar sekali. Tapi kalau yang dananya biasanya 1 miliar itu masih rate-nya masih di 4 sampai 6 sekian persen ya. Nah, kalau 1 miliar depositnya di 2007, 5 tahun kemudian di 2012 berarti uang kita akan tumbuh menjadi 1,64 miliar atau sekitar tumbuh 6,4% ya kalau kita lihat dari angka perolehan persentasinya. Nah, bagaimana kalau seandainya tahun 2007 itu uang kita yang 1 miliar kita belikan emas? Kita akan mendapatkan kira-kira 5 kg emas sesuai dengan harga di tahun 2007. Nah, 5 tahun kemudian di tahun 2012 itu harganya sudah menjadi 550.000 per gram, sehingga kalau kita konversi ke dalam rupiah itu akan menjadi 2,75 miliar. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan deposito, berarti kita kehilangan potensi untuk uang kita bertumbuh sebesar 1 miliar. Kebayangkan sahabat Facebook, 1 miliar itu bukan nilai yang kecil, bahkan itu sama dengan nilai uang kita di awal ya di tahun 2007 5 tahun yang lalu gitu. Jadi luar biasa perbedaan antara pertumbuhan deposito dan emas ya. Nah, ini kalau kita lihat datanya, emas murni atau logam mulia itu pertumbuhannya rata-rata di level 15-40% per tahun. Kalau bahkan pada situasi tertentu kita bisa lihat nih di grafiknya di tahun 2011 sampai ke 2020 9 tahun itu grafiknya sangat menanjak ya. Karena di tahun ini di 2020 dipicu dengan kondisi pandemi yang membuat ekonomi runtuh atau banyak terjadi krisis ekonomi sehingga logam mulia nilainya menjadi naik. Nah, ini ciri khas yang unik ya dari emas ini bahwa ketika terjadi krisis ekonomi harga emas biasanya dia akan naik dengan signifikan atau di luar pola normalnya. Nah, jadi kebayang ya sahabat Facebook semua bahwa dengan kita mengkonversi uang kita ke tabungan emas fisik ya dalam hal ini logam mulia, itu nilai pertumbuhannya jauh di atas deposito maupun tabungan konvensional di bank. Nah, kalau kita summarize nih antara menabung di bank dan emas, menabung di bank ini jadi ada 2 versi ya, baik tabungan konvensional maupun deposito. Kita coba lihat ya, sebenarnya perbandingannya plus minusnya apa. Kalau kita menabung di bank, itu pasti terdampak inflasi dan sudah berkembang ya. Ini bukan hanya asumsi, tapi memang faktanya membuktikan bahwa bunga bank itu jauh di bawah inflation rate-nya ya. Kemudian bagaimana kalau kita simpan emas? Simpan emas tadi kita lihat data pertumbuhannya luar biasa 15-20%, artinya bahwa emas itu boleh dikatakan dia
anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya ya. Jadi polanya sudah jangan kita lihat tadi kalau di data 2011 sampai 2020 itu grafiknya terus menanjak. Kemudian bagaimana dengan pengembangan sifat dari bunganya? Kalau kita sebagai Muslim tentu harus lebih berhati-hati ya, karena kalau bunga tabungan itu termasuk dalam kategori riba. Sementara kalau kita menabung, mengkonversi uang kita dalam emas itu nggak riba gitu loh, karena di situ nanti ada beberapa mekanisme zakatnya juga ketika mencapai nilai tertentu. Nah kemudian kalau menabung di bank apalagi bebannya? Pasti yang tadi kita bahas, biaya administrasi. Nah kalau simpan emas ya tanpa biaya penyimpanan ya, kalau kita simpan di rumah kita sendiri. Kemudian juga dikenakan biaya pajak setiap bulan, terutama untuk pajak bunga. Kalau emas ya nggak dikena pajak, karena kan dia tidak berbunga dalam bentuk nilai ya, tapi dia secara intrinsik nilainya tumbuh sebenarnya. Kemudian juga ada limitasi dan aturan kalau di bank. Kalau di simpan emas, asset freedom, jadi kendali sepenuhnya kita yang atur ya. Kita mau simpan, kita mau gadai atau kita mau jual, itu benar-benar keputusan 100% ada di kita. Kemudian juga ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik atau ada potensi hilang, ya pasti ya, ada hacker atau gangguan-gangguan sistem perbankan yang sistematis sifatnya tentu akan menyebabkan risiko hilangnya saldo kita sebagian atau seluruhnya. Adapun dengan menyimpannya dalam emas, itu tentunya sangat liquid ya, maksudnya sangat liquid, walaupun dia bentuknya adalah barang dalam arti material, tapi ini sangat mudah dicarikan, sangat mudah kita jual, dan sangat mudah kita konversi kembali ke uang. Jadi dari perbandingan ini tentu kita semakin paham ya sahabat Facebook semua, bahwa sangat nyata perbedaan antara kita menabung di bank dengan menabung emas fisik. Jadi dari perbandingan ketiga jenis tabungan tadi dapat kita simpulkan ya sahabat Facebook, bahwa emas ternyata memang punya kenaikan yang jauh di atas inflasi dibandingkan dengan deposito maupun tabungan konvensional. Kalau tabungan konvensional nilai pertumbuhannya hanya di kisar 0,1 sampai 2%, kemudian deposito di sekitar 4 sampai 10%, sedangkan emas kenaikan pertumbuhannya ada di 15 sampai 40%. Yang mana tentunya sangat jauh di atas inflation rate rata-rata yang ada di level 5-8%. Jadi dari bincang-bincang dan uraian simple yang tadi sudah saya sampaikan, sahabat Facebook, kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa memang satu-satunya store of value itu memang di logam mulia, karena memang punya nilai intrinsik yang cenderung dari tahun ke tahun akan tumbuh atau naik nilainya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita mulai mengkonversi tabungan kita menjadi tabungan emas. Berapapun pendapatan Anda, berapapun penghasilan Anda setiap bulan, saat ini menabung logam mulia itu sangat mudah dan sangat terjangkau, karena sudah banyak produk-produk logam mulia yang berukuran kecil, seperti EO Gold, salah satu produk yang menyediakan varian produknya dari 0,1, 0,2, 0,5 sampai 5 gram. Jadi tidak ada alasan lagi ya sobat Facebook bahwa logam mulia itu tidak terjangkau dan mahal. Dan yang menarik dari EOGOLD ini adalah jaringan networkingnya, walaupun dia produk baru, tapi dia sudah punya jaringan yang sangat luas di seluruh Indonesia, yaitu ada 78 cabang dan 3.220 agen penjualan, agen of gold, dan 4.000 hampir sekitar 5.000 hampir 5.000 member of gold atau reseller yang bisa melayani sahabat Facebook semua untuk membeli dan menabung emas logam mulia. Demikian small talk with happiness for happiness pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi atau kesempatan-kesempatan berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.